Bab 851. Aku akan menikah dengannya. Benar, mengapa seperti itu? Zaiden Duanmu juga ingin mengetahuinya. Audrey Han menunduk melihat kukunya. Aku tidak pernah kehilangan ingatan, aku tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan ingatan, tetapi jika suatu hari aku terbangun dan tidak menyadari siapa diriku sendiri, dan tidak mengenal orang-orang yang ada di sekelilingku, aku pasti akan merasa sangat tidak berdaya. Kata-kata Audrey Han terdengar datar, tetapi mendengarnya George Kiao merasa hatinya seperti tercabik. Meskipun ada orang-orang yang selalu menjagaku, memberitahuku siapa diriku, siapa dirinya, semuanya seperti diatur untukku, aku melihat seseorang, aku tidak tahu siapa dia, dan harus ada orang yang memberitahuku siapa orang yang aku lihat ini. Kehidupan seperti ini, apa kalian menginginkannya? Di akhir perkataannya, Audrey Han mengangkat wajahnya dan memperhatikan George Kiao dan Zaiden Duanmu. Tatapannya terlihat sangat lembut, tidak ada kekacauan, perasaan di dalamnya sangat jelas. Oleh karena itu Zaiden Duanmu dan George Kiao saling bertukar pandang, mereka sama-sama bisa melihat kata tidak di dalam tatapan tersebut. Kehidupan yang diatur, siapapun yang sadar, tentu tidak akan menginginkannya, bukan? Kecuali hilang ingatan sampai di tahap di mana kamu tidak tahu apapun lagi. Kenyataan dia kehilangan ingatannya sudah cukup buruk, jika aku kembali mendesaknya menikah denganku, bukankah dia lebih menyedihkan lagi? Dia seperti kehilangan jati dirinya. George Kiao tiba-tiba sadar mengapa Audrey Han tidak mengungkapkan jati dirinya. Kakak ipar, kakak benar-benar berusaha keras, hatiku benar-benar tersentuh. Menyelesaikan perkataannya, George Kiao menutup wajahnya berpura-pura menangis dan bersedih, dia bahkan bersandar di tubuh Zaiden Duanmu. Kepalanya bersandar di pundak Zaiden Duanmu, wajah Zaiden Duanmu berubah, jangan mendekatiku. Aku benar-benar tersentuh sampai menangis, bagaimana denganmu? Zaiden Duanmu. Ia menahan kekesalahannya, tersenyum, wajahnya melihat George Kiao seperti iblis mengatakan, terus saja bersandar seperti ini, percaya tidak aku akan memintamu bertanggung jawab padaku. George Kiao. Dia tertegun untuk sesaat, setelah itu dia menarik diri, melihat Zaiden Duanmu dengan tatapan tidak percaya. Dasar, kamu benar-benar kejam bukan? Bukankah aku hanya meminjam pundakmu sebentar? Mengapa kamu sampai membuatku jijik? Zaiden Duanmu tersenyum dingin, siapa yang membuat siapa jijik di sini? Audrey Han yang melihat pertarungan mereka. Apa kalian mendengar perkataanku? Tentu saja, tentu saja. Zaiden Duanmu segera mengangguk, dia duduk tegak, kalau begitu kakak ipar, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Audrey Han melihat Zaiden Duanmu, kamu meminta aku menikah dengannya, aku tidak bisa menjanjikannya padamu, dan jika memang pernikahan bisa membuat adik perempuanmu berhenti, sepertinya kita tidak perlu sampai seperti ini sekarang. Mendengar hal tersebut, Zaiden Duanmu mengerutkan dahinya, kalau begitu apa kamu memiliki ide yang lebih baik? Audrey Han menggeleng, tidak ada. Kerutan di dahi Zaiden Duanmu semakin dalam. Masalah ini, sepertinya tidak ada hubungannya denganku bukan? Adik perempuanmu yang membuat masalah, mengapa kita yang harus bertanggung jawab? Meskipun dia tidak lagi berpikiran seperti itu, juga tidak ada hubungannya dengan kami. Audrey Han kemudian memperhatikan pria tampan yang terlihat sangat lihai di hadapannya. Aku melihat kalau kamu memiliki pandangan yang cukup baik, seharusnya kamu tidak memaksakan pendapatmu pada orang lain bukan? Entah itu hanya perasaannya, atau setelah dia menyelesaikan kalimatnya, pria yang ada di hadapannya mengeluarkan aura kegelapan, hanya saja aura itu tidak bertahan lama, wajahnya tetap tersenyum. Benar yang kamu katakan, aku tidak seharusnya mendesak orang lain melakukan hal yang tidak masuk akal, karena kalian tidak bermaksud untuk segera menikah, kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dibahas. Menyelesaikan perkataannya, Zaiden Duanmu bangkit, aku masih ada urusan di perusahaan, aku pergi dulu. George Kiao, ayo jalan.
Sebelum Zaiden Duanmu pergi, dia berbalik melihat Audrey Han. Setelah berpikir dia mengatakan, jangan terlalu sempit hati. Setelah pria itu pergi, George Kiao tidak bisa menahan diri mengumpat, dasar, kakak ipar, berani sekali dia mengatakan kalau kamu sempit hati. Apa maksudnya? Dan tepat di saat itu pelayan mengantarkan jusnya, Audrey Han kemudian mengambil jusnya dan menggoyangnya, memperhatikan warna-warni indah yang terlihat dari samping gelas. Tersenyum dia mengatakan, dia hanya asal bilang, mengapa kamu bisa bersama dengannya? George Kiao, apalagi kalau bukan karena merlinduanmu, jika tidak aku sudah tidak berhubungan dengannya selama 800 tahun. Mendengar hal tersebut Audrey Han kemudian melirik George Kiao, 800 tahun. Bolehkah aku tahu berapa sekarang usiamu? Audrey Han bertanda dengannya, George Kiao tidak enak hati, telinganya berubah merah. Setelah itu dia mengibaskan tangannya, kakak ipar, ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Merlinduanmu sepertinya sudah gila, oleh karena itu selanjutnya kita harus berhati-hati dengannya. Sudah gila. Audrey Han juga merasa wanita itu sedikit aneh, dia sepertinya sangat berbeda dengan dirinya yang sebelumnya, kebencian di dalam dirinya sangat kuat, dan keinginannya untuk merampas Golden Ye juga sangat jelas. Pertama kali bertemu dengannya, merlinduanmu sepertinya tidak seperti ini. Memikirkan hal ini, Audrey Han merapatkan bibirnya, mengangguk. Zaiden Duanmu pernah mengatakan padaku, dia akan berusaha sekuat tenaga memberikan pengarahan pada merlinduanmu, tetapi belum tentu ucapannya akan dianggap, oleh karena itu dia berpikir untuk menyuruh kamu dan Goldie Yuchi segera menikah, dengan seperti itu adik perempuannya akan berhenti mengganggu hubungan kalian. Audrey Han meminum jusnya, aku akan menikah dengannya, tetapi bukan karena orang lain. Dia akan menikah jika mereka berdua menginginkannya, jika karena orang lain, lebih baik tidak usah. Kakak sepupu, aku mendukungmu. George Kiao mengatakannya seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dengan otaknya. Hari ini kita pulang dulu. Audrey Han segera menghabiskan jus buahnya, setelah itu dia kembali ke perusahaan. George Kiao berada di belakangnya bersiap-siap pergi mencari Golden Ye. Karena Audrey Han tidak menggunakan lift khusus, Audrey Han bertemu dengan Lori Luo. Ketika melihat Lori Luo, George Kiao langsung senang, dia segera mendekati wanita tersebut, dia menggunakan satu tangannya menghadang Lori Luo. Halo, gadis kecil, masih ingat aku? Lori Luo. Wanita itu pura-pura tidak melihatnya, di dalam hatinya Lori Luo sangat tidak senang, setelah itu dia melihat ke arah yang lain. Tidak dianggap membuat George Kiao merasa sedih, setelah itu pria itu melihat ke arah Audrey Han. Apakah karismaku sudah menghilang? Mengapa wanita tidak tertarik kepadaku ketika aku menggodanya seperti ini? Audrey Han yang berada di samping melihat pemandangan tersebut sambil tersenyum, dia tidak mengatakan apapun. Audrey Han tahu kalau George Kiao tidak memiliki maksud buruk, tetapi dia tidak ingin membantunya, oleh karena itu dia lantas tidak memperdulikannya. Siapa sangka Lori Luo langsung memarahi George Kiao. Karisma menghilang. Numpang tanya sejak kapan kamu memiliki yang namanya karisma? George Kiao. Dasar. Hatinya rasanya seperti ditancap dengan sesuatu. George Kiao sudah mengatakan kalau karismanya sudah menghilang, tetapi wanita kecil ini malah mengatakan dia tidak pernah memiliki yang namanya karisma. George Kiao menggigit bibirnya, berani kamu mengatakan kalau aku tidak memiliki karisma. Kamu tidak pernah melihat Eihpekku bukan? Eihpek, mendengar hal tersebut, wajah Lori Luo dan telinganya langsung merah. Siapa juga yang ingin melihat Eihpekmu? Melihat wajahnya yang merah, George Kiao langsung bermaksud menggodanya, wajahnya terlihat jahat, gadis kecil, setelah kamu melihatnya, kamu akan merasakan kalau aku sangat berkarisma, dan kamu tidak akan sanggup melawannya. Setelah itu, George Kiao kemudian perlahan-lahan membuka bajunya, dia ingin memperlihatkan ototnya pada Lori Luo. Ekspresi wajah Lori Luo langsung berubah. Ketika dia hendak berteriak, pintu tiba-tiba saja terbuka.
Golden Ye dengan wajah tidak senang berdiri di depan sana. Bersambung.